Udah berapa bulan, Le? 2 bulan. 6 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Gak mau kayak gitu lagi? Iya. Mau icikiwir lagi nggak? Icikiwir. Mau nggak? Gak mau. Iya. Ntar ke guting lagi gimana? Enggak mau gitu lagi. Gak mau kayak gitu lagi? Iya. Maunya apa? Maunya bantu emak, bapak, empok. Kangen nggak sama mamanya? Kangen. Kangen? Iya. Kangen sama siapa lagi? Bapak, emak, empok, adek. Adek. Terus sama pacarnya? Sama. Kangen juga? Iya. I knew when you came through the door that you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini aku lagi di jalan, ini bersama Bule dan juga Ihab. Nah, Bule gimana kabarnya, Le? Baik. Baik. Ya. Udah berapa bulan, Le? 2 bulan. 6 bulan. 8 bulan. 8 bulan. 8 ini. Iya. Udah Desember. 8 2 bulan mulu lu nggak beranak-beranak. Udah lupa. Lebih dari 2 bulan. 4 bulan ya? Iya, 4 sampai 5. Masuk 5. Nah, ini Bule pengen melakukan pengecekan ya. Iya. Jadi menurut info dari Yayasan Barafiko, ini Bule udah sering ke toilet ya, Le? Iya. Ngapain? Kencing. Oh, berarti udah di bawah banget tuh posisinya. Sampai susah tidur dia, ke toilet terus gitu. Terus Bule gimana selama di yayasan? Baik. Sehat? Sehat ya? Pada baik-baik ya? Iya. Hah? Iya. Jangan iya, baik apa enggak? Baik. Nah, kan kalau ditanya baik apa enggak, jawabnya berarti baik. Nah, terus Bule, ini sebentar lagi mau lahiran. Kita harus jelaskan bahwa Bule ini akan lahir secara sesar. Kenapa sesar, Tenovi? Yang pertama, ini adalah anak di bawah umur. Yang kedua adalah ini dia nggak bisa ngeden ya, Mbak? Iya, Kalau anak di bawah umur belum bisa ngeden. Karena usia ya. Karena usia, betul. Jadi mayoritas anak di bawah umur itu pasti dia sesar ya. Pinggulnya masih kecil, betul. Jadi makanya ini kita mau melakukan pengecekan untuk Bule gitu. Bule udah siap belum? Siap. Anaknya cewek cowok, Le? Cowok. Anaknya cowok ya? Semangat banget. Semangat banget, Le. Terus nanti anaknya mau dikemanain, Le? Titip. Sensitif aja. Enak banget Bule yang bikin dititip-titip. Mau dititip? Iya. Kemana? Penalti. Ya udah guys, jadi ini kita mau menuju ke rumah sakit untuk general check up-nya Bule ya, karena kan harus ada pengecekan buku ping itu. Nah, buku pingnya ini yang dari rumah sakit belum ada ya, Mbak? Belum ada. Belum ada. Jadi kalau untuk lahiran, Kemarin terbatas karena data ya. ya karena data, oh iya data dirinya kemarin guys. Jadi kemarin kita ngecek itu ya Mbak, personal di klinik ya. Betul, iya. Gitu, jadi buku pingnya nggak keluar tuh. Makanya kita baru pakai BPJS karena baru dibuat dan baru selesai. Jadi makanya kita menuju ke rumah sakit sekarang. Boleh dia mau sampein nggak? Sampai apa? Apa? Kangen nggak sama mamanya? Kangen. Kangen? Iya. Kangen sama siapa lagi? Bapak, emak, empok, adek. Adek. Terus sama pacarnya? Sama. Kangen juga? Iya. Tapi dia better ya Mbak, udah lebih seger ya? Lebih seger, lebih ceria daripada sebelumnya waktu kita ambil perengut, nggak jelas nangis. Terus udah gitu ditanya apa nggak nyambung. Iya, sekarang alhamdulillah udah ini. Udah nyambung ya? Iya, di saat ditanya pun harus jawab ya. Iya, alhamdulillah sekarang mau jawab. Jadi nanti mau ngobat lagi nggak, Le? Enggak. Hah? Enggak. Nggak mau ngobat lagi? Enggak. Udah tobat? Udah. Nanti kalau ngobat lagi aku jemput lo, Le. Enggak. Nanti kalau aku dapat info dari orang sana, ini si Bule nih gini, aku jemput lo, Le. Enggak. Enggak? Iya,
nggak mau gitu lagi. Nggak mau kayak gitu lagi. Iya. Mau ichikiwir lagi nggak? Ichikiwir. Mau nggak? Nggak mau. Iya. Ntar ke buting lagi gimana? Nggak mau gitu lagi. Nggak mau kayak gitu lagi. Iya. Maunya apa? Maunya bantu emak, bapak, empok. Nanti belajar sekolah aja sama adiknya. Iya. Ya. Iya. Ntar aku bayarin sekolah di situ ya. Iya. Belajar dulu ya. Nah, Belajar aja. Apa kek? Belajar baca, tulis, menghitung. Nanti aku minta tolong sama ibunya ya. Fit. Sama ibunya itu bisa nggak dibantu si bule ini? Nanti kan sekalian bareng sama adiknya. Gitu ya, biar ada manfaat lah dia. Belajar sholat di sana. Semoga sih bisa ya si ibunya, karena menangani biasanya anak kecil doang. Itu aja sih. Ya, selama di Yayasan gimana Mbak dia? Sama dia kan alhamdulillah baik sih, nurut anaknya. Ya, sering nurut ya? bantu-bantu, udah sering nyapu. Kalau makanan yang selesai makan juga ngelapin meja. Dia mau teh. Tadinya emang nggak wajar ya teh. Nggak mau ya? Awal datang sih wajar, suka nangis kayak gitu. Kita wajarin apalagi di usia dia saat ini. Masih kecil. Masih kecil. Nempel sama emaknya mulu soalnya dia. Masih kecil, nempel sama emak. Posisi sekarang mau jadi ibu. Iya. Gitu kan. Pasti tantrum ya? Iya pasti. Tapi gak lama Mbak. Dia tuh nangis-nangis cuma berapa hari ya bule ya? iya. Berapa? Setelah habis potong rambut 3 hari. dijanjiin mau pulang Iya. sama aku, alhamdulillah tuh anteng. Apa cuman kayak gini doang sih, kayak rebutan remote sama Aji, sama-samanya sengke sebelah. Debutan nonton TV, itu Iya. biasalah pasien. Yang satu mau nonton ini, satu nonton ini, itu udah hal biasa. Beda-beda kesukaannya kan. Iya. Intinya sih anak ini nurut, sebenarnya anak ini baik ya Mbak. Iya betul. Asalkan dididik dengan baik, tergantung kitanya sih guys ya. Lingkungannya juga Lingkungannya baik, kalau lingkungannya baik, anak ini pasti mengikuti baik juga. Makanya aku selalu bilang, kalau kita lingkungannya bau parfum, itu akan wangi parfum juga. Tapi kalau lingkungan kita bau sampah, itu akan bau sampah juga. Gitu. Jadi kalian mau berteman, mau bergaul, bekerja, itu harus dilihat-lihat lingkungannya apa. Gitu ya. Itu aja sih kalau dari aku. Ini follow up terkait bule. Banyak yang nanya sama aku, Tenopi bule kumaha? Tenopi bule gimana? Udah lahiran apa belum? Kabarnya gimana? Guys, gak setiap ya pasien semua harus kita kontenin tiap hari gitu ya, karena kan saya juga bantu orang masalahnya gitu. Saya juga bantu orang gerak setiap hari dari pagi sampai malam, bantu orang, kagak ada istirahat nih kita gitu. Jadi kalau kita kontenin bule setiap hari buat apa gitu? Bule juga ngapa-ngapain, emang harusnya dia istirahat, fokus untuk kesehatannya, bukan dikontenin. Nah tapi kalau kayak gini, dia mau berobat, dia mau pengecekan, dia ada apa, barulah supaya apa? Supaya bukti dan keluarganya juga melihat aktivitas yang dilakukan oleh bule selama di yayasan seperti itu. Tapi kalau ngaji itu mau kan bule? Iya mau. Udah ngaji ikro berapa Le? 1. Masih ikro 1 nggak apa-apa Le, jangan malu ya. Iya. Ikro 1 dia udah mau belajar ngaji, udah hafalan, baca doa makan udah bisa Le? Belum. Belum apa? Iya, Coba belum. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik fima wakina dulu wakina amin. Itu udah bisa, alhamdulillah udah bisa mengikuti. Dikit sih, dikit cuma dikit. Dikit nggak apa-apa bule, nggak apa-apa, yang penting bule ada kemauan. Nothing ever felt as good. Or is it? Buat belajar, jadi kalau ada kemauan itu pasti bakal bisa. Tapi kalau nggak ada kemauan, terpaksa nggak bakal bisa, ya. Iya. Jadi harus ada kemauan untuk belajar. Oke guys, ini kita on the way ke rumah sakit. Nantinya juga kalau bule lahiran akan kita hubungi keluarganya. Pasti akan kita jemput ya pihak dari keluarga untuk mendampingi, mungkin dari ibunya atau bapaknya kalau bisa. Terus nanti kita juga menanyakan nih terkait kesepakatan untuk anaknya bule. Jujur aja ya guys, kalau yang lain mungkin dengan kondisi punya keluarga atau keluarganya ada yang mampu dan kondisi rumahnya layak, saya masih usahakan untuk tinggal bareng sama
si orang tersebut ya Mbak. Tapi ini bule tinggalnya di pasar, bekas pasar guys ya. Jadi saya nggak akan mungkin tega kalau misalnya si bayi ini dirawat oleh keluarganya bule. Makanya pihak dari keluarga bule kemarin menyerahkan ke yayasan, dan bulenya juga bilang menyerahkan ke yayasan. Gak tega saya guys, bule aja tidurnya empet-empetan ya. Udah kayak apa ya bule ya, tidur di situ ya Le? Iya. Sempit banget kan? Iya. Bapak, ibu, ade sama bule ya? Iya. Berempat. Jadi empet-empetan. Cuman ukuran apa ya? Aku juga bingung jelasinnya. Di pasar cuman satu petak gitu doang. Dan itu ditutupi oleh bukan tirai, terpal. Udah gitu toh guys, banyak nyamuk. Kalau malam banyak nyamuk ya Le? Iya. Banyak nyamuk, terus maaf ya, digigit tikus, terus udah gitu aromanya ya, maaf banget, aromanya tuh bau sampah banget di sana gitu kan, emang ini kan emang pasar gitu. Terus boleh, tapi di sana gimana digigit tikus Le? Sekali sih gigit tikus, sakit banget Kakinya. Iya. Ada kecoa Le di sana? Ada sih. Oh, makanya waktu pertama kali bule kita ambil kutuan ya Mbak, kutuan parah. Udah gitu si bule kalau nyari kutu gini, diambil, dibuang, enak banget. Terus anak-anak gua ketularan kutunya bule. Nah terus makanya kita putusin tuh potong rambut ya Mbak, potong rambut, terus diobatin, peditokin, udah segala macam kita obatin tuh. Ya udah, makanya kita putuskan untuk kayak ya udah nih, nanti aku koordinasi ya sama dinas sosial ya. Kan kita dinas sosial Kabupaten Tangerang, jangan sampai ntar ada salah paham nih sama Dinsos. Takutnya nanti disangka anaknya kemana gitu ya Mbak. Nanti coba kita tanyain apakah dinas sosial menginstruksikan anak ini dirawat di yayasan, atau mungkin dititipkan ke LSKA ya di daerah Kabupaten Tangerang juga. Nah, apapun keputusannya nanti terserah dari Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Kita ikutin aja instruksinya. Tapi yang jelas, yang terbaik untuk anaknya bule itu tidak tinggal di sana dengan kondisi yang jujur itu sangat tidak layak, jauh dari kata layak, gitu ya. Jangan sampai kita mengorbankan bayi yang nggak berdosa nih. Ini bayi kan nggak minta dilahirin ya. Jadi kita yang sehat, kita dengan kondisi mampu, yang harus memikirkan anak ini hidup dengan layak dan jauh lebih layak daripada ibunya gitu ya. Itu aja sih dari aku ya. Nanti kita lihat perkembangannya bule setelah melahirkan, karena aku nggak tahu ini sudah tanggal 6 ya, 6 Desember. Kata dokter sih lahirannya bisa lebih cepat karena kan sesar ya, atau mungkin nanti akan ada pematangan paru dulu, paru-paru dan lain-lain. Saya nggak paham, mungkin nanti biar dokter saja yang menjelaskan seperti apa kondisinya bule ya. Untuk kalian penasaran, ikutin terus kegiatan kita hari ini guys.